Ada satu hukum fisika yang kayaknya paling favorit buat dijadikan basis cerita-cerita hantu gitu ya. Banyak sih sebenarnya, tapi yang satu ini kayaknya favorit banget gitu ya. Tentang quantum mechanics atau quantum physics gitu ya. Ini kayaknya bukan cuma eksklusif dikutip dari cerita hantu sih, karena banyak juga dikutip jadi film gitu ya. Jadi lumayan populer, tapi sayangnya banyak yang mengutip dengan nggak akurat gitu ya. Jadi jargon-jargonnya dikutip dengan nggak akurat. Nah mungkin gue mau share dulu tentang kenapa sih quantum mechanics itu jadi eksotik banget gitu ya, dan kenapa jargon-jargon yang dipakai itu nggak bener gitu untuk membuktikan bahwa misalnya hantu itu ada, hantu itu bisa tembus tembok dan lain sebagainya. Pertama, kenapa dia eksotik banget gitu ya. Jadi di masa dimana quantum mechanics masih diusulkan, awalnya oleh Niels Bohr sebenarnya awalnya, dia banyak nggak sejalan atau banyak bedanya sama hukum yang udah kita tahu. Misalnya apa sih? Selama ini kan kita tahu bahwa bolanya Newton itu dilempar jatuh ke bawah. Bolanya di mana kita bisa tahu gitu ya. Even Einstein bilang, oh tapi kalau bolanya jadi sebesar matahari, beda lagi nih, sebesar black hole beda lagi nih. Tapi di mana posisinya si black hole atau mataharinya? Itu di sana gitu. Tapi di quantum mechanics itu enggak, dia tuh aneh banget lah. Kita nggak bisa bener-bener tahu sesuatu itu ada di mana gitu. Itu kan agak apa sih gitu ya, kayak ini jangan-jangan kita yang nggak bisa ukur atau memang hukum alam seperti itu gitu. Ini bahkan bukan kita doang yang bingung. Albert Einstein itu nggak terima dengan itu awalnya ya. Awalnya nggak terima, jadi dia sering berdebat nih sama Niels Bohr gitu. Perdebatan ini terkenal banget sampai sekarang gitu. Walaupun sadar nggak sadar, ya sebenarnya Einstein juga membantu melahirkan quantum mechanics gitu ya, dengan dia bilang bahwa oh cahaya itu nggak cuma sebagai gelombang, dia juga sebagai partikel. Nah kita mulai masuk ke jargon yang pertama nih ya, duality of particle and wave gitu ya. Ini biasanya diklaim dulu ya, ini mungkin masuk ke klaimnya dulu ya. Diklaim sebagai, oh inilah bukti bahwa hantu itu kadang-kadang bisa berubah jadi material gitu, jadi bisa kelihatan kayak orang gitu. Tapi kadang-kadang dia hilang karena udah berubah jadi gelombang gitu ya. Nggak tahu maksudnya gelombang apa juga, tapi ya gelombang gitu ya, intinya nggak bisa kelihatan gitu. Tapi ceritanya sama sekali nggak kayak gitu. Duality yang disebut di sini adalah perilakunya dari cahaya. Kita agak pakai bahasa teknis ya, disebutnya foton gitu ya. Dulu Einstein bilangnya quanta of light gitu ya. Itu tuh dulunya dianggapnya sebagai gelombang. Tapi ternyata begitu kita observe gitu ya, kita observasi, dia jadi berperilaku seperti partikel gitu. Ini kan sesuatu yang aneh banget gitu ya. Tapi memang benar gitu, bahwa ternyata ada duality of particle and wave yang terjadi di dunia yang sangat kecil. Nah ini yang penting dibahas ya. Quantum mechanics membahas di dunia yang sangat kecil, sehingga sebenarnya dia hampir nggak relevan untuk dunia yang besar nih kayak kita. Disebutnya macroscopic world. Dia bahasnya adalah microscopic world. Spesifiknya dari topik yang tadi itu adalah satu partikel cahaya gitu. Jadi kecil banget sebenarnya gitu. Jadi yang pertama, duality of particle wave nggak ada urusannya sama hantu bisa ngilang dan kadang-kadang bisa muncul ya. Ini menjelaskan tentang gimana waktu awalnya adalah perilaku cahaya itu yang kadang-kadang bisa dipersepsikan seperti gelombang dan juga sekaligus sebagai partikel gitu. Ini nggak ada urusannya sama perubahan wujud dari hantu. Ada lagi yang kedua, superposition, namanya aja udah seru banget ya. Superposition itu artinya dia bisa ada di banyak tempat dalam satu waktu gitu ya. Contohnya apa sih? Kita tahu kalau gambar atom ada buletan di tengah, terus ada elektron di sekitarnya gitu kan. Itu kan kayak ada bola, elektronnya kayak muter-muter gitu. Nah kenyataannya kita nggak akan bisa tahu persis elektron itu ada di mana. Itu disebutnya superposition. Jadi elektron bisa ada di banyak tempat dalam satu waktu gitu. Yang bisa kita tahu adalah kemungkinan atau probability si elektron itu lagi ada di mana di dalam sekitarnya si inti atom itu gitu. Jadi udah itu aja sebenarnya, nggak ada yang terlalu spesifik. Jadi dia cuma bilang bahwa kita nggak bisa persis nih tahu di mana si elektron ini, dia bisa ada di banyak tempat dalam satu waktu gitu. Jadi ini nggak ada hubungannya sama sesuatu yang bukan elektron atau bukan microscopic world gitu. Misalnya kayak jadinya kayak, oh jadinya si hantu A bisa ada di rumah ini sekaligus ada di atas pohon misalnya, atau ternyata si dia ini punya kemampuan untuk ada di 3 tempat nih, di rumah ini, di negara A sama di negara B gitu. Itu nggak ada urusannya sama sekali sama kayak gitu. Ini benar-benar membahas tentang
keberadaan dari itu, bahkan namanya elementary particle ya. Ini kecil banget, bahkan lebih kecil dari atom gitu. Jadi sama sekali nggak ada urusannya sama sesuatu yang ada di microscopic world gitu. Nah yang ketiga, ini juga eksotik banget gitu, namanya uncertainty principles gitu. Jadi kita cuma punya dua pilihan untuk mendeteksi elementary particle. Kita mau tahu dia ada di mana, atau kita mau tahu dia lagi bergerak seberapa cepat. Kita nggak bisa tahu keduanya sekaligus. Begitu kita tahu salah satunya, poin keduanya pasti kita nggak bisa tahu. Kita tahu dia ada di mana, kita nggak tahu kecepatannya. Kita tahu kecepatannya, kita nggak tahu dia ada di mana. Aneh banget kan? Iya emang aneh banget kok. Tadi sekali lagi ya, Einstein juga awalnya nggak terima, jadi kita nggak sendirian lah. Ya tapi itu benar gitu. Makanya ada yang disebut Heisenberg Uncertainty Principle, ada persamaannya kalau mau dipelajarin. Ya itu bisa diukur juga gitu, bisa dihitung juga gitu ya. Sekali lagi, ini juga tidak ada urusannya dengan ketidakmampuan kita untuk mendeteksi hantu gitu. Misalnya kayak, apakah Heisenberg Uncertainty Principle berlaku bahwa kita bisa tahu hantu ada di mana, tapi kecepatannya nggak tahu, kita nggak tahu kecepatannya, maka kita tahu dia ada di mana? Nggak ada hubungannya ya. Sekali lagi ini hanya berlaku untuk sesuatu yang mikroskopik gitu ya, specifically di elementary particle, elektron dan kawan-kawan itu disebut elementary particle gitu. Lagian ada persamaan matematisnya juga gitu. Jadi klaim-klaim hantu ini ya nggak dalam persamaan matematis juga sih gitu. Ini yang poin ketiga. Kita masuk ke yang lebih eksotik lagi nih ya. Yang keempat, quantum entanglement. Nah ini seru banget nih karena emang bahkan Einstein sendiri bilang bahwa ini spooky gitu ya, sebuah fenomena yang spooky bagi dia gitu. Karena penjelasannya gimana sih? Teknisnya tuh gini, kalau kita ada satu elementary particle dan ada satu lagi elementary particle, kita buat entangled gitu ya. Ini pakai agak teknis sedikit ya, ada istilahnya up and down. Gak usah bayangin dia ngadep atas ngadep bawah lah, tapi boleh juga kalau bayangin kayak gitu. Tapi bayangin dia entangled, yang satu ngadep ke atas, yang satu ngadep ke bawah. Ini sekali lagi nggak beneran ya, ini cuma analogi aja. Jadi up and down gitu, biar gampang aja nih bayanginnya. Nah kalau dia udah entangled, terus kita bawa yang satunya lagi ke galaksi yang lain gitu ya. Terus somehow kita ubah nih yang tadinya di sini up, ini jadi down gitu ya. Nah yang satunya akan berubah dari down jadi up gitu. Itu disebut entangle. Jadi mereka bisa kayak inilah ya, kalau analogi lucu-lucuannya kayak ada pasangan yang punya sense gitu. Kalau satunya kenapa-napa tuh bisa kerasa gitu. Nah, itu sebenarnya nggak ada urusan sama quantum mechanics, itu analogi aja. Tapi kayak gitulah kurang lebih analoginya gitu ya. Makanya ini malah dikembangkan untuk ide-ide teleportation misalnya. Jadi ini in a serious way ya, bukan dari film-film gitu sebagai pertukaran informasi instan antara dua elementary particle yang terpisah jauh gitu. Ada hubungannya sama hantu nggak? Oh jelas tidak ada gitu. Karena sekali lagi ini benar-benar presisi bahwa yang bisa di-entangled itu adalah informasi sebenarnya. Kita nggak usah bahas terlalu teknis lah ya, tapi ada beberapa karakteristik dari si elementary particle gitu ya, misalnya tadi up and down gitu. Nah itu juga sebenarnya bisa di-entangled gitu, dan informasinya itu yang bisa interaksi satu sama lain. Jadi nggak ada urusannya sama hantu bisa melakukan hal instan dari tadinya dia lagi ada di hutan gitu misalnya, sekarang aja ada di rumah kita. Nggak ada hubungannya. Yang keempat ya. Yang kelima juga nggak kalah seru nih, disebutnya quantum tunneling. Quantum tunneling ini sebenarnya sederhana sih. Kalau tadi ingat superposition, bahwa kalau elementary particle itu nggak bisa dipastikan ada satu tempat gitu ya. Nah sekarang bayangin kalau kita, ini bayanginnya agak disederhanakan aja lah. Ini ada elementary particle, ini ada tembok gitu. Bukan tembok sih, ada barrier lah ya, ada penghalang gitu ya. Kalau pakai logika biasa di hukum Newton kan ya nggak mungkin dia bakal kayak gini aja. Dia bakal mentok gitu ya oleh si barrier ini gitu. Tapi karena superposition, elementary particle itu nggak pasti ada satu titik gitu. Pada suatu kemungkinan yang sebenarnya nggak selalu gitu, tapi pada suatu kemungkinan dia bisa aja tahu-tahu pindah ke sini. Kayak seolah-olah ngelewatin barrier, makanya disebutnya tunneling gitu ya. Kenapa? Ya karena sederhananya dia punya kemungkinan ada di sini dan dia nggak peduli sama barrier yang ini gitu. Aneh banget, sekali lagi ya, disclaimer, Einstein aja kesel, jadi jangan bingung kalau kedengarannya aneh. Tapi ya itu happen, itu beneran terbukti gitu ya. Itu bisa diukur juga bahwa quantum tunneling itu beneran bisa terjadi. Contohnya yang real adalah kalau di dunia chip, di elektromagnetik, ini jadi sensitif banget. Karena kalau kita bikin terlalu kecil,
gap antara dalam chip itu sendiri lah, transistornya terlalu kecil. Ini agak teknis sekali lagi. Elektron itu bisa lompat sendiri ke sisi yang satunya gitu. Jadinya chipnya nggak bekerja gitu. Jadi di dunia aplikasi elektronik yang kita pakai pun sebenarnya quantum tunneling itu diperhitungkan. Jadi ada jarak tertentu yang harus dijaga supaya ya nggak terjadi quantum tunneling, jadi chipnya nggak bekerja gitu lah ya gampangnya. Tapi ya intinya dia terjadi, bisa diukur, bahkan dipakai di teknologi kita. Nah, ini menjelaskan nggak tentang hantu yang nembus tembok gitu ya. Ya gimana ya, kan tadi udah dibilang quantum mekanik di benda yang mikroskopik, hantu bahkan nggak ikut ke pembahasan tentang superposition. Ya jelas definitely dia nggak membahas tentang quantum tunneling juga gitu. Jadi quantum tunneling tidak menjelaskan tentang klaim bahwa hantu itu bisa nembus tembok atau barrier apapun lah yang mau di-mention gitu ya. Nah, ini ada beberapa poin yang udah kita sebutin nih gitu ya. Jadi ada lagi kalau kita mau contoh-contoh yang lebih ringan lagi ya. Misalnya kayak, kalau kita di particle wave duality yang poin nomor 1 tadi. Kita kan kalau kita lihat, kita akan merasakan atau mengukur seolah-olah dia jadi partikel. Kalau nggak lihat dia jadi gelombang. Terus ada nih somehow orang yang klaim gini, itu berarti fisikawan membuktikan bahwa keberadaan manusia itu penting gitu ya. Keberadaan manusia itu bisa mempengaruhi alam semesta gitu lah ya, bahasa-bahasa asiknya gitu ya. Jadi disalahpahami, sebenarnya maksudnya nggak kayak gitu. Yang penting itu bukan manusianya, yang penting itu pengukurannya. Saat kita lakukan pengukuran, dia berperilaku seperti partikel. Saat tidak dilakukan di jalurnya gitu ya, ada namanya double slit eksperimen, dia akan berlaku sebagai gelombang gitu. Boleh dicari tahu sendiri ya. Tapi intinya itu doang gitu. Tapi kemudian ada yang tarik kesimpulan, ternyata manusia bisa mempengaruhi alam semesta gitu ya. Jadi disebutnya quantum healing lah, quantum apapun lah yang disebut sebagai universe pada akhirnya akan tunduk kalau kita berpikir ini itu pakai apapun yang dikasih brand-brand quantum dan lain sebagainya gitu. Itu ya jelas nggak benar ya. Jadi itu adalah interpretasi yang salah dari quantum mechanics gitu ya. Saking eksotiknya, saking sulitnya ini dimengerti, saking dia itu aneh gitu bagi logika kita. Jadi mungkin bagi orang ini kan udah aneh ya udah sekalian aja kita aneh-anehin gitu. Jadi klaim-klaim hantu dan klaim-klaim quantum healing tadi akhirnya jadi brand yang menarik gitu untuk dihubung-hubungkan seolah-olah dia scientific gitu. Nah, jadi apa sih yang bisa kita coba tarik gitu ya ketika ada orang yang coba untuk klaim brand kuantuman ini ke hal-hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama dia sama sekali. Yang pertama, ingat bahwa quantum mechanics adalah fenomena yang berlaku hanya untuk sesuatu yang mikroskopik. Disclaimer atau catatannya adalah sebenarnya kita juga ada kemungkinan untuk berperilaku sebagaimana yang dijelaskan oleh quantum mechanics. Tapi kemungkinannya itu terlalu kecil sampai titik di mana itu close to impossible, hampir nggak mungkin lah. Jadi semakin banyak elementary partikelnya, semakin banyak atom yang terlibat, di badan kita ada banyak banget gitu ya. Semakin hampir nggak mungkin itu terjadi. Itu yang pertama. Jadi kecuali kita bahas sesuatu yang sangat kecil, di ukuran yang elementary particle, bukan even atom ya, lebih kecil dari atom, quantum mechanics hampir tidak ada hubungannya atau hampir tidak relevan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalaupun ternyata ada orang yang memaksakan hubung-hubungkan gitu ya, ingat bahwa seberapa eksotiknya pun quantum mechanics, dia itu bisa diukur. Walaupun kita bingung tentang kenapa ya perilakunya kayak gitu, kenapa ya quantum tunneling happen, aneh banget gitu. Tapi dia bisa diukur. Semua yang saya bahas tadi itu, semua yang gua sampaikan tadi, itu ada persamaannya. Itu bisa dihitung bahwa, berapa persen kemungkinan suatu partikel itu berpindah melewati barrier gitu. Jadi, kalau memang ada klaim hantu yang mau dihubungkan sama quantum mechanics, ya seharusnya dia bisa dihitung oleh suatu persamaan yang dimana saya ragu banget ya. Ada klaim hantu yang klaim-klaimnya berhubungan sama quantum mechanics terus mau diukur dan mau dihitung gitu. Kayaknya kita juga tahu itu pasti salah gitu, nggak ada hubungannya gitu ya. Yang terakhir adalah bedakan antara interpretation of quantum mechanics di mana ada perdebatan di situ, di mana misalnya contoh eksotik lagi nih. Interpretasinya adalah, kalau kita ngelihat suatu gelombang berubah jadi partikel, itu gara-gara namanya adalah gelombang dia superpositionnya itu runtuh gitu. Itu istilah kerennya gitu lah ya. Tapi intinya kayak dari banyak kemungkinan dia cuma jadi satu kemungkinan gitu. Dari
kegiatan kita mengobservasi. Ada lagi yang bilang, oh enggak itu enggak runtuh. Sebenarnya itu terjadi, tapi di universe yang lain misalnya. Itu interpretasi yang juga memang benar ada di dunia akademis atau di scientific, itu ada many world interpretation namanya. Jadi universe-nya seolah-olah ada banyak gitu ya, di mana semua kemungkinan suatu elektron itu ada, itu bisa beneran ada gitu. Itu beneran ada. Tapi bedakan hal-hal yang kayak gini dengan klaim-klaim yang nggak masuk akal kayak, oh berarti ini hantunya bisa tembus tembok, itu nggak ada hubungannya, karena ini interpretation yang memang ada banyak di quantum mechanics, tapi kalau dipelajarin lebih jauh, dia tuh sangat matematis banget. Seseorang yang mengusulkan many world interpretation itu sangat mendasarkan analisisnya dari landasan matematis, bukan main tebak-tebakan hantu bisa tembus tembok gitu ya. Jadi bedakan antara quantum interpretation, quantum mechanics interpretation, dan ada perdebatannya dengan klaim-klaim yang nggak masuk akal gitu. Jadi sekali lagi, jangan mudah tertipu kalau seandainya ada klaim-klaim yang hantu-hantu nggak masuk akal, atau bahkan quantum healing atau apapun itulah ya, dengan sesuatu yang memang rigid disebut quantum mechanics. Karena dalam fisika, quantum mechanics itu menjelaskan dunia yang sangat kecil atau disebut dunia mikroskopik.